yang mau disampaikan kan begitu. Pinjol datang bukannya lapor polisi, lapor RT kan begitu kan. Akun-akun yang mengkritik dilapor polisi kan gitu. Yang mengancam keamanan dan keselamatan mereka karena ada 3 mobil nggak lapor polisi, tapi lapornya ke media ini. Terkait postingan Onyo Bang yang bilang kalau podcast itu bohong, isinya bohong. Ya saya kan nggak bisa komentari ya tentang kebohongan itu. Nah sekarang saya mau bahas dulu tentang rumah tuh. Kan dia bilang kan dia tidak tahu menahu. Betul nggak sih? Saya nggak tahu. Tiba-tiba setelah cerai baru saya tahu ada pinjaman, betul nggak? Betul nggak sih? Betul. Nah, jadi ini ada akad kreditnya nih, ya. Ini harus ditutupi nih nanti dikira saya nggak etika lagi ya. Jadi ini akad kredit, ya. Jadi di sini di akad kredit itu kan saya sudah bilang nggak mungkin kalau ada kredit di bank, ya, bank tidak minta suami istri ini bertanda tangan, kan gitu. Jadi di sini jelas dikatakan, ya. Dari penghadap Tuan Ruben Samuel Onsu, yaitu Nyonya S. Lahir di mana dan di mana dan di mana. Di sini dikatakan hadir, berarti Nyonya S hadir, ya. Yang hadir di hadapan saya notaris dan turut menandatangani, ya, minuta akta ini sebagai tanda persetujuan akan tindakan Tuan Ruben Samuel Onsu, ya, yang menurut keterangan Nyonya S tersebut adalah suami satu-satunya yang terikat perkawinan secara hukum dan agama. Untuk selanjutnya disebut debitur. Jadi kalau bisa dikatakan saya nggak tahu, dijaminkan, saya baru tahu sudah perceraian, loh, nggak akan mungkin berjalan itu kalau misalnya masih dalam perkawinan. Dua-duanya tidak diminta datang, dua-duanya tidak diminta tanda tangan. Betul ya? Betul. Oke. Dan terakhir. Ayo. Sebelum ditanyakan, tanya yang lain dong. Masa 1,5 jam kalau cuma nanya gini, aduh. Ruben nggak bisa dihubungin, dia baru kasih kabar karena dia juga lagi ada live. Ya. Mungkin di kesempatan yang lain. Ada yang lain? Bang, juga Bang. Masih ada 4 yang antri. Soalnya mau pada naik Bang. Oke. Gak ada pertanyaan ini, gak ada pertanyaan bahwa dia mengatakan bahwa dia tidak pernah suka ribut-ribut. Dia nggak pernah bilang cong depan anak-anak. Loh, iya. Dia boleh. Bang, ada lagi bang. Dia boleh sih, ya. Dia boleh sih ngomong nggak pernah bilang cong. Ya kan saya sudah bilang kalau di ruangan terbuka aja berani, apalagi di ruangan tertutup tiba-tiba Ruben keluar memang dia anak sering. Dia boleh bantah, nggak jadi persoalan. Karena memang kadang-kadang dalam hidup ini orang yang mengucapkan itu lebih cepat lupa daripada orang yang mendengarkan. Nah, jadi nggak jadi persoalan. Ya itu dia yang perlu kami sampaikan. Dan termasuk yang dikatakan bahwa dia nggak pernah ribut-ribut di depan anak-anak. Dia nggak mau ribut-ribut yang artinya seluruh keluarga besar tahu, betul ya? Nah, dan karena dia ada etika, betul ya? Nah, jadi coba mau video ini untuk pembuktian loh ya, bukan ada maksud untuk melanggar etika, ya. Coba. Suaranya belum. Suaranya dulu. Miring bagus tuh. Nah, layarnya. Agak Ini. layarnya. Brightness Cair. Iya. Nice. Tuh. Satu rumah tahu tuh. Ruben dimarah-marahin nih. Gara-garanya nggak usah, nanti orang boleh tahu. Itu masih dalam pernikahan. Iya. Kan dia kan bilang kan bahwa tidak pernah ribut sama Ruben di depan anak-anak. Jadi anak-anak tidak pernah melihat dan mendengar kan begitu. Makanya ditunjukkan pada waktu pernikahan. Dengan kondisi seperti ini satu rumah turun semua.
Kira-kira anak-anak dengar nggak sih? Dengan Jadi kalau dia bilang tidak pernah lo ribut bertengkar di depan anak-anak, oke di ruangan tertutup ini kayak begini ngapain? Emang nggak dengar semua orang? ini dikaitkan dengan itu ya bang, perselingkuhan katanya gara-gara ini mereka ribut besar. Ya saya nggak tahu konteksnya. Tapi kan yang ingin saya sampaikan bahwa kan nggak benar lah. Ya, buktinya tuh berani tuh ribut teriak sampai satu rumah tuh dengar gitu. Kan kalau memang dibilang saya nggak mau dong bertengkar, apapun konteks pertengkarannya, dia kan nggak mau anak-anak tahu, anak-anak dengar. Kan itu kan kemarin yang poinnya loh. Ya. Dengan kondisi seperti ini, kira-kira cocok nggak sih situasinya? Ya itu yang kami mau sampaikan dan mohon maaf sekali lagi kalau misalnya kemudian dalam rangka kami ingin membuktikan tuduhan-tuduhan atau pernyataan-pernyataan yang kami anggap itu merugikan kepentingan hukum klien kami harus mengangkat fakta-fakta dan bukti-bukti yang mungkin tidak disukai oleh orang yang merasa itu tidak seharusnya dibuka. Bang, satu lagi bang. Soal anak-anaknya sampai dibeli katanya. Satu lagi. Anak-anaknya sampai dibeli katanya bang. Soal terkait adanya masalah ini. Ya saya kan nggak tahu juga apakah dibully apa tidak. Karena kalau memang misalnya anak-anaknya dibully kan harusnya dibully dari sejak mulai terjadi adanya preskon pertama dari mereka itu yang mengatakan bahwa Ruben sudah tidak memberikan uang nafkah. Kan begitu. Kami kan nggak ngomong apa-apa. Kan begitu kira-kira. Termasuk ya mungkin juga dibully karena ada ucapan-ucapan yang melecehkan ayahnya. Kan kita nggak tahu kenapa kok sepertinya hanya kami saja ini yang jadi sorotan. Anak-anak, berarti anak-anaknya hanya lihat kita nih, nggak lihat yang lainnya. Kan ini juga menjadi satu kekhawatiran yang seperti yang dikatakan oleh Ruben. Berikan anak-anak itu bersama dengan dia secara bebas tanpa pengawasan. Termasuk ibunya juga nggak perlu ikut campur. Kan dia ayahnya gitu loh. Tapi mungkin ada kekhawatiran, anak-anak ini kalau misalnya tanpa ada orang lain ibunya yang mengawasi mungkin keceplosan ngomong kan begitu. Mungkin ini yang mungkin dijaga, yang ditakutkan. Makanya berat banget ini dia untuk melepas anak-anak ini kan begitu. Apalagi ketika Ruben sudah keluar tuh ngomong bahwa ketika dia melayat orang tuanya itu datang dan esoknya dia bertemu dengan anak-anaknya di sekolah yang antar sekolah kan Ruben menyampaikan kemarin ayah datang pencitraan ya kan begitu. Nah jadi mungkin ini juga salah satu kekhawatiran kalau anak-anak ini ketemu tanpa ada kehadiran dia dan orang-orang yang dia percaya mungkin anaknya nggak tanya sama Ruben kan jadi akhirnya mungkin takut kan mungkin loh ya. Nah jadi boleh dong Ruben berpikir seperti itu. Nah jadi ini yang membuat akhirnya alot banget nih anak-anak untuk diberikan jalan bersama dengan Ruben gitu loh. Quality time bersama bertiga tuh itu jadi sulit. Padahal kan harusnya nggak begitu dong mekanisme. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Toh dia sama bapaknya sendiri juga kan. Bang kalau Talia ke psikolog gara-gara datengin Onyo ke rumah, Kenapa? kan Onyo diangkat nih jadi anak. Itu kan Terus juga. Talia ke psikolog karena tantrum gitu. Loh kenapa tantrum gitu loh? Kenapa tantrum? Kira-kira kalau saya nggak tahu sih ya. Mungkin nggak sih anak yang di bawah umur tiba-tiba ada tambahan satu orang lagi di rumah itu kan rumah tuh rame tuh ya terus apakah dia nggak justru sebaliknya happy punya teman main dia hanya punya saudara perempuan tiba-tiba ada punya saudara laki-laki kan begitu kira-kira intinya dan bagaimana sayangnya Onyo sama adik-adiknya dan bagaimana kemesraan adik-adiknya kepada Onyo kemarin-kemarin kok tiba-tiba sekarang tantrum gitu jadi ini yang saya katakan tadi itu saya nggak bisa berkata-kata yang berhiturika gitu. Makanya saya katakan bahwa kadang-kadang memang seperti yang saya katakan itu pepatah bilang kalau kebohongan itu kadang-kadang harus ditutup dengan kebohongan baru dan begitu seterusnya sehingga kebohongan itu kelihatan seperti suatu kebenaran kan begitu. Tapi ya kita nggak tahu, kita nggak nuduh siapa-siapa. Tapi artinya apa yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta yang ada sama kami. Oke.